pemirsa Inter, kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi terus menjawab kritik. Dia sering dianggap tidak cukup bagus menangani Inter, bahkan sempat muncul desakan pemecatan. Namun faktanya, Inzaghi adalah pelatih paling sukses di final dalam sejarah Nerazzurri. Selasa, final Supercoppa Italiana dimainkan di Al Awal Stadium Riyadh, Arab Saudi. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat. Inter membekuk Napoli dengan skor tipis 1-0 untuk jadi juara. Inzaghi adalah langganan final bersama Inter. Dia mungkin masih belum bisa mempersembahkan gelar juara Serie A, tapi bersamanya Inter cukup sering mengangkat trofi. Inzaghi tiba di Inter pada Juni 2021. Di musim pertamanya, dia bisa mempersembahkan trofi Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Hal yang sama terjadi di musim kedua 2022-2023. Inzaghi kembali membawa Inter menjuarai Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Kini, musim 2023-2024, Inzaghi sudah berhasil mempersembahkan trofi Supercoppa Italiana. Sayangnya, Inter sudah tersingkir di Coppa Italia. Nah, selama menangani Inter, Inzaghi berhasil membawa timnya bermain di 5 final di Italia dan berhasil menjuarai kelimanya. Rekor sempurna untuk Inzaghi di Inter. Menurut catatan Opta, dengan 5 trofi di 5 final, Inzaghi adalah pelatih paling sukses dalam sejarah Inter di Italia. Rekor sempurnanya melebihi pelatih-pelatih Inter yang terdahulu. Inzaghi melampaui rekor Roberto Mancini dan Helenio Herrera yang bisa mempersembahkan 4 trofi di 4 final untuk Inter. Pelatih Inter Simone Inzaghi memberikan ucapan selamat kepada para pemain Nerazzurri usai sukses menjuarai Piala Super Italia berkat kemenangan atas Napoli di partai puncak. Lautaro Martinez menjadi bintang kemenangan Inter dengan mencetak satu-satunya gol pada masa injury time babak kedua, tepatnya pada menit ke-90+1. Kesuksesan ini membuat Inter menjuarai Piala Super Italia dalam 3 musim secara beruntun, sejak 2021-2022, 2022-2023, dan edisi musim ini 2023-2024. Nerazzurri juga kini sudah membukukan 8 trofi Piala Super Italia, hanya kalah 1 dari Juventus. Selain itu, ini juga merupakan trofi pertama musim ini setelah tersingkir dari Coppa Italia. Pertama-tama kami harus memuji Napoli atas penampilan luar biasa. Mereka bertahan dengan sangat baik dan bertarung seperti singa meski bermain dengan 10 pemain, ujar Inzaghi. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain yang tampil di semifinal 3 hari lalu. Ini merupakan hal baru bagi semua orang dan performa kami sedikit menurun. Namun tingkat konsentrasi kami luar biasa dan kami bertahan dengan sangat baik. Saya turut berbahagia untuk para pemain dan klub. Dalam 3 tahun saya berada di sini, tidak ada yang kurang. Lautaro Martinez merasa sangat bangga dan bahagia bisa membawa Inter meraih gelar Piala Super Italia alias Supercoppa Italiana untuk ketiga kalinya secara beruntun. Lautaro menjadi bintang kemenangan Inter dengan mencetak satu-satunya gol pada masa injury time babak kedua, tepatnya pada menit 90+1. Atas penampilan gemilangnya, ia terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut.
Usai laga, Lautaro meluapkan kebahagiaannya saat merayakan kemenangan Inter. "Saya sangat bangga dan bahagia. Kami tersingkir dari Coppa Italia, jadi ini adalah target yang penting," kata sang striker kepada Mediaset seperti dilansir Football Italia. "Itu sulit, kami kurang istirahat sehari, kami tidak tajam. Tapi saya bangga dengan tim ini yang membawa pulang Super Coppa ketiga berturut-turut." Dengan 123 gol untuk klub, Lautaro dan Ferry kini menjadi pencetak gol terbanyak ke-9 dalam sejarah klub. Setelah semua pemain mengangkat trofi Super Coppa, mereka pun menyerahkannya kepada para fans Inter di tribun agar mereka juga bisa memegangnya. Benjamin Pavard akhirnya meraih trofi perdananya bersama Inter Milan. Pavard membantu Inter lewat asisnya, mencatatkan sejarah dengan menjuarai Piala Super Italia 2023-2024 yang merupakan trofi pertamanya berseragam nerazzurri. Benjamin Pavard mengirim umpan mendatar dari sisi kanan yang sukses dikonversi Altoro menjadi gol penentu, yang mengantarkan Inter meraih gelar Super Coppa Italiana untuk ke-8 kalinya. Usai laga, bek asal Prancis itu meluapkan kebahagiaannya saat diwawancarai oleh Inter TV. "Saya senang karena saya datang ke sini untuk memenangkan trofi, dan saya senang dengan penampilan kami di final ini," ujar Pavard. "Kami telah mengalami banyak emosi malam ini, dan sekarang kami akan berusaha mencapai target berikutnya." Usai tampil positif di Piala Super melawan Napoli, Sanchez menghilangkan kemungkinan transfernya di sesi musim dingin. Sanchez, striker Inter, kembali ke Milan dengan rasa percaya diri yang lebih tinggi setelah penampilan positif di Piala Super melawan Napoli, menurut Gazzetta dello Sport. Padahal, aksi berujung gol Lautaro berawal dari dirinya. Oleh karena itu, pemain asal Chili itu tidak berniat meninggalkan seragam nerazzurri pada sesi transfer kali ini demi terus memukau Simone Inzaghi. Meskipun masalah keuangan menghadang, Nerazzurri tetap mempertahankan dominasinya, mengungguli banyak tim di Eropa. Di Liga Domestik, Inter memposisikan diri sebagai yang terdepan dalam persaingan Scudetto, trofi nasional tertinggi yang didambakan. Jika sukses memenangkan gelar Serie A kali ini, maka mereka akan menggenapkan menjadi 20 Scudetto. Selain itu, kehebatan Inter juga meluas hingga ke Liga Champions, di mana mereka tetap menjadi pesaing kuat untuk meraih trofi paling prestisius di kompetisi antar klub Eropa tersebut. Analisis data statistik memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi Inter dalam hierarki sepak bola global. Menurut analis Opta, database terkemuka bahwa Inter saat ini mengamankan posisi keempat global dengan skor 96,5. Mereka hanya kalah dari tim-tim top seperti Manchester City, Real Madrid, dan Bayern Munchen. Hal itu tentunya semakin membangun kredibilitas Inter di panggung internasional. Sistem peringkat dinamis Opta diperbarui setiap hari, diambil dari 183 negara FIFA dan 413 liga global.